siluman ular yang putih itu loh. Pisces kan temannya namanya. Oh iya. Yang siluman ular dan siluman hijau itu loh. Ular putih dan ular hijau itu loh. Oh, dibilang Roh, Pak Iron itu penjaganya gunungnya di Sabah. Gunung Kinabalu. Dia bilang dia naga merah mempelai. Iya, penjaga gunung Kinabalu. Pasti setan dia. Dia bilang saja, ular kan iblis toh. Naga. Oma kalau dia bilang begitu Oma, dia itu punya penyakit ayam. Memang penyakitnya itu. Ya betul, dia punya penyakit ayam, diizinkan dia selama ini dia minta sama Tuhan untuk menyembuhkan penyakit ayamnya, tapi penyakit itu tidak sembuh Oma. Jadi seakan-akan itu bahwa itulah dia juga mengakui bahwa memang roh kuasa gelap juga dari dia juga Oma. Lewat penyakitnya itu Oma diizinkan. Iya, dia pernah bertanya sama pangeran waktu itu, Oma tidak lupa kata-katanya. Dia tanya sama pangeran dan Paditya, kenapa kok saya tidak sembuh-sembuh? Dan pangeran jawab waktu itu, waktu lahirnya malaikat nikah, pangeran jawab, berdoa pakai dengan nama saya, nama Tuhan Yesus pasti sembuh kok. Itu semua, pasti imanmu yang tidak kuat, imanmu yang abal-abal. Masa, kalau penyakit ayam memang, ya, itu juga bisa kuasa gelap juga memang. Ya ada anak kecil dan penyakit ayam dalam Alkitab hanya dibentak oleh Tuhan Yesus dia sembuh. Kan pangeran katakan waktu itu, berdoa bilang sebut nama saya Tuhan Yesus Kristus saya sembuh. Di bawah saya tidak sembuh sampai jatuh ke anaknya juga begitu, tidak sembuh. Sebab tidak, kamunya yang tidak beres. Iya, ada dua roh di dalam badannya itu. Nah ini kan lagi berperang. Kalau lagi berperang itu makanya orang lihat di dunia nyata itu ya seperti kena serangan penyakit ayam, padahal dua roh itu lagi berperang di dalam tubuhnya itu. Kata roh barusan ini Bapak Ibu ya, dia penunggunya Gunung Kinabalu, dia ada di Gunung Kinabalu rohnya, penunggu menjaga. Jadi besar Bapak Ibu ya, makanya cahaya juga yang keluar di tubuhnya itu luar biasa. Roh, ada roh Tuhan yang luar biasa, ada juga setan yang luar biasa. Nah dia harus mengeluarkan roh setan itu. Kalau dia ikut Tuhan sungguh-sungguh dia menang. Ya makanya itu Bapak Ibu, dia kan masih bingung juga, bukan karena malaikat Tuhan ini dia kan tidak bisa mengakses itu kan Bapak Ibu gini ya, malaikat Tuhan yang di kitab Wahyu itu kan ada beberapa, maksudnya calon kandidat. Kandidatnya itu kan ada beberapa orang. Jadi kandidat ini ada beberapa orang Bapak Ibu. Ya salah satunya ini Pak Iron ini. Nah tapi karena Pak Iron ini tidak bisa menghandle dua kuasa ini Bapak Ibu, dia tidak bisa menguasai ya. Ya makanya kalah Bapak Ibu ya. Dia masih kayak seperti menetralisir ya kuasa dari 66, mungkin kadang lebih kuat dari imannya, dari apa dia belum bisa bayar harga Bapak Ibu ya. Itu kan mainnya di tingkat spiritual yang tinggi Bapak Ibu. Ya jadi penyakit ayam itu hanya efek peperangan di dunia roh. Dia harus kalahkan itu kuasa kegelapan. Nah, makanya penyakit ayam itu bisa membunuh loh Bapak Ibu. Apabila dia di sungai, apabila dia di dekat api, dia bisa menerjunkan dirinya itu ke tengah-tengah api atau ke tengah-tengah sungai. Nah itu kan bisa membunuh. Nah dia belum bisa Bapak Ibu ya, belum sampai di level tertinggi spiritualnya, tapi Bapak Ibu bisa lihat deh, kuasa Tuhan itu dipertaruhkan ya, ada juga di dalam dirinya. Nah kuasa setan juga bekerja tidak kalah ya Bapak Ibu. Dia harus bisa mengalahkan kuasa setan itu di dalam dirinya. Kan di dalam diri kita ini kan ada dua kuasa. Kuasa Tuhan, kuasa setan. Yang kuasa mana yang kita ingin tampilkan di dunia ini? Setankah atau Tuhan? Kita aktifkan
kita mengaktifkan itu kuasa Tuhan atau kuasa setan. Itu saja. Itu kan pilihan. Pilihan Bapak Ibu. Ya makanya Tuhan bilang jangan menganggap dirimu kuat. Supaya apa? Minta terus kuasa Tuhan itu dinyatakan atas diri kita. Ya. Jangan seolah-olah kita berlaku diri kita kuat. Padahal setan itu tahu kita lemah. Jadi harus minta terus. Isi kuasa surga itu turun atas kita. Nah itu kan malaikat yang di kitab Wahyu itu ada beberapa kandidat Bapak Ibu. Nah siapa yang tidak mampu keluar di dalam perjuangan spiritualnya, menjaga kekudusan hidup, kebenaran hidup, pelaku firman Tuhan, mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis itu. Nah makanya kan saya mainnya dulu kan di dukun, di apa itu kan saya mencari dukun. Mencari dukun apa? Untuk disiksa Bapak Ibu. Ya, seperti domba yang disembelih. Saya cuma dibawa-bawa ibu saya di mobil. Nih, ini anak saya, tolong ya keluarkan cahaya yang ada di dalam tubuh anak saya ini. Berapapun Bapak Ibu mau minta saya kasih. Sesajian pun mau beras 100 kilo itu turun berapa karung, mau itu kambing berapa ekor, mau itu ayam berapa ekor, ayam kampung putih, itu semuanya disediakan. Nah, tapi kan saya hanya percaya Tuhan Yesus Kristus, saya tidak percaya setan, Bapak Ibu. Saya hanya bertarung di situ pakai nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, pakai iman. Dan memang Tuhan yang berperang melawan setan-setan itu. Kan ada beberapa kandidat kita di proses, siapa yang lolos? Ya pada akhirnya kan yang luar biasa ya Bapak Ibu, Tuhan kan menunjukkan kasihnya, kuasanya, kemuliaannya, dan dia benar-benar menyatakan dirinya, walaupun menyamar-menyamar juga saya tahu Bapak Ibu, mau menyamar jadi tukang tisu kah, tukang parkir kah, tukang apa lagi, mau menyamar-menyamar, tetap saya tahu, karena apa, kita peka roh, pas kita lihat, bukan apa Bapak Ibu ya, pas lihat-lihat begini, saya saja pas on kamera itu, saya ingat sekali ya di Natal itu kan, Pangeran Ilahi kan on kamera tuh, memperkenalkan diri langsung ditodong bersaksi saat itu juga. Itu roh yang berbicara kepada saya, dia pemuda yang baik. Dia pemuda yang baik hati. Itu saja roh berbicara kepada hati saya. Langsung tangklep begitu, takut tetap. Langsung roh kudus dalam hati saya mengatakan, dia adalah seorang pemuda yang baik hati. Itu saja. Dan pada saat itu kan saya menafsirkan, kalau Pangeran Ilahi ini kan pasangannya Sylvia ya. Yang dari Malaysia itu mirip kan mukanya kan? Iya. Nah, coba. Itu kan sekaligus mereka muncul. Sylvia muncul, Pangeran Ilahi juga muncul. Jadi sudah disiapkan semua ini, godaan, cobaan. Memang sudah ada. Disiapkan oleh tam-tam semua. Memang Sylvia dari Malaysia itu mempelai. Iya. Mempelai sudah diungsikan. Pak Edi mulai bikin dia punya skenario sendiri bahwa Pangeran minta minuman keras. Ini kwitansi pembelian. Jadi Om Abang bilang, coba ini kasih lihat kwitansinya. Dia tidak kasih lihat, dia cuma bicara. Nah ini kan bohong. Sampai ada mungkin Pak Edi kan minta minuman keras. Pada waktu itu. Mempelai tahu nggak cerita itu? Mempelai tidak tahu, mempelai sudah diungsikan. Iya. Nggak tahu, jadi kita dikejar waktu itu yang pasukan berapa orang ya. Oma dapat kaya. Mulai Ibu Lili puji Oma, mamanya Ibu Steffi puji Oma. Memang tidak, kalian semua admin pembohong, saya bilang. Oma dapat, iya mempelai. Oma waktu itu belum jadi pengurus di pasukan 7 ya, masih anggota biasa. Tapi tiap ada tiap pelayanan Oma yang selalu melakukan tugas. Adminnya tidak melakukan. Kok saya ini anggota baru, kok saya dipasang terus? Begitu saya sudah tidak beres ini. Tidak beres. Admin sudah pada jatuh. Oma mau dijatuhkan karena kalau Oma keluar dari pasukan, habis. Jadi kita sisa 6 orang yang bertahan waktu itu. Coba ini Pak Edi Sembara kasih lo. Ini ada nota pembelian sistem dia. Untuk Pak Edi pesan minuman keras. Rokok ada. Kita bisa mempelai. Oma kasih lihat kwitansi pembelian. Oma gara-gara sebotol.
instansi dia hanya berbicara bahwa kita kan bisa menyamar suara ya, menyamar antara Sylvia berbicara dengan katanya Pak Aditya waktu itu ya, maaf pangeran. Mereka mempelai sudah diusikan sama waktu itu mempelai diusikan oleh Tuhan Yesus dalam penglihatan naik burung Raja Wali. Nah, siapa burungnya kita sudah tahu ya, pangeran ilahi. Kan pangeran masuk di pasukan 7 baru berapa hari dikeluarkan. Tuh, nama Pak Edi. Saya dikeluarkan. Waktu itu malaikat Rafael. Ada berapa dikeluarkan? Kita kaget kok pada dikeluarkan semua. Ternyata mereka sudah punya rencana. Malaikat semua yang keluarkan. Terus dia Yang semua. pulang semua dan jalan. Pasukan. Pasukan yang dikasih tinggal mempelai. Oh, yang tersisa itu Oma, yang tersisa itu pasukan unyu-unyu, imut-imut, lucu-lucu ya. Makanya Oma mau dipengaruhi juga. Oma dirayu, Ibu Lili, aku sama Anda. Kalian, Oma tidak percaya, admin ini tidak percaya. Dibujuk terus sama tidak. Akhirnya tiba-tiba lagi ngomong, langsung diputus itu. Putus. Aduh. Diputus. Putus Sama Pak Edi. total. Putus total. Cari kesian yang lain, cari-cari yang lain. Sampai berkumpul kembali. Beberapa orang ini yang menelpon teman-teman. Mas waktu itu nikah kecil masih otaknya masih beres ibu mempelai. Ya, karena perintah Mikael besar, kumpulkan mereka dalam tempo sampai jam 11 malam. Tidak ada yang mendaftar, sekian orang saja yang masuk. Hanya kita yang cari nomor telepon, cari siapa saja yang dapat, kita masukkan. Itu Mikael kecil masih manis-manis. Belakangan dia berkhianat. Oma juga kaget. Karena ya, Mikael kecil juga mengaku Tuhan Yesus gimana? Mengaku pangeran ilahi, siap mengungsikan mempelai. Aduh, parah deh. Haleluya. Tapi luar biasa ya perjuangan kita sampai di sini. Pokoknya hebat waktu itu perang bintang dengan siapa yang Pak Edi itu yang Om itu yang Pak Indra. Pak Indra itu, aduh, dia pengaruh Oma nggak percaya sampai dia bilang Oma apa? Dia bilang Oma bilang juga dia Pak Indra kayak Doraemon. Dia pakai bahasa Jawa. Oma nggak ngerti bahasa Jawa, jadi Oma cuma bilang ya Pak Indra tuh kayak Doraemon. Pokoknya dari siang mempelai kan kita dari jam 2 siang sampai jam 10 malam kita sudah perang medsos betul-betul mempelai. Iya. Terus jam 10 malam tak diputus, dihapus itu pasukan oleh Pak Edi. Dari jam 2 siang, karena kita sudah tahu jam 2 Pak pasti muncul mereka. Betul, jam 2. Sampai jam 10 malam tak makan kita, pokoknya baku ini dengan Pak Edi, dengan Ibu Lili, dengan Pak Indra. Lalu yang lain diam, yang lainnya hanya kita berapa orang yang betul-betul. Setelah ini namanya perang bintang. Iya. Kan yang hanya bisa baku perang ini kan yang di atas. Kalau yang bawah kan nggak berani bersuara, mereka hanya mengikuti. Lari mereka semua lari, hilang semua. Ya hilang. Satu bergegeran. Ditambah lagi dengan satu itu lagi semua ada di dalam. Iya. Yang mereka kasih lihat bayi-bayi buatan tuh, terus mereka jatuhin mempelai ya, yang itu. Macam-macam Iya, pasti banyak mempelai banyak. Kita tidak bergeming, kita tidak bergeming waktu itu. Macam-macam penghinaan mempelai waktu dilontarkan oleh mereka. Penistaan, iya. Kita tidak percaya. Sebabnya kita lihat buktinya saja. Kita lihat buktinya saja. Akhirnya apa? Makanya sekarang bilang sama Dora, kamu pasti bertobat, kan?
Gak bertobat betul-betul, kamu rasa penghinaan itu bahaya loh, menghujat pekerjaan Tuhan. Iya, menghujatkan betul mereka lakukan. Iya, mereka tempat tinggalnya, kotanya, orang itu harus tebus mahal loh, tebus mahal atas apa yang terjadi, apa pemberontakan hati mereka, jiwa mereka. Itu mereka harus bertobat sungguh-sungguh. Ya, kalau tidak muka Tuhan siap mendarat Bapak Ibu ya. Jangan enak tidur lihat kamar besok sedangkan pondasinya hilang. Ya, mereka harus bayar harga ya, harus bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu ya. Fatal Bapak Ibu ya, fatal. Hujan Esther ngeri-ngeri penghinaan. Mempelai orang satu dia dikasih karunia oleh Tuhan, orang hanya melihat muka orangnya, orang sudah tahu, oh ini orangnya baik, ini orangnya munafik, ini orangnya jahat, orang langsung tahu. Kayak itu ada di dalam roh itu langsung bilang, ini dia, ini begini. Iya. Puji Tuhan. Hanya dari wajahnya orang ini, Mereka juga kehamilan Ibu Fei juga bilang bayi buatan-buatan gitu. Tadi pasukan dan Paling pasukan ini, Oma kan yang mana? Oma terus yang hatinya baik, yang masih munafik, mana yang betul-betul jahat. Oma sudah tahu semua. Juli, bayi-bayi buatan yang itu malam mahal. Iya. Itu bisa tertawa, mereka tertawa mempelai bilang, oh iya hamil mungkin mempelai mengandung ini bayi buatan seperti begini ditunjukin gitu. Iya, macam mereka bilang. Iya, ngeri. Hanya bisa dibuat oleh elit gondel-gondel. Mana bisa Bapak Ibu ya? Ya roh kita kan berjalan di alam dimensi roh, beda lah dengan jasmani ya. Mereka ini kan masih berjalan di jalan dimensi duniawi itu masih tinggi saudaraku ya, makanya mereka tertawan oleh roh-roh dunia itu sendiri. Tertawan mereka Bapak Ibu ya. Ya jangan heran Bapak Ibu, sedangkan Tuhan Yesus saja zaman dahulu itu dikhianati oleh Judas. Iya. Muridnya sendiri. Jadi kita jangan heran di sekeliling kita ini banyak pengkhianat. Makanya percayalah pada hati kita, pada iman kita, pada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu juga bisa lihat cahaya kemuliaan Pangeran Ilahi yang asli. Coba kalau saya salah pilih. Saya pilih si Pangeran si Dodol, saya pilih Pangeran si Kodok. Tunggu-tunggu mana keluar cahaya ilahi, tidak keluar, yang bangunnya cuma apa di mana? Kalau saya salah pilih coba. Bukan malu dunia pada saat ini. Waktu kita baca-baca mereka komennya Oma di mempelai pangeran ya. Terus saya kan berpikir ini orang kok kenapa dekat dengan mempelai, kok berubah total begitu, langsung musuh gitu dengan sekejap. Terus saya teringat itu yang mempelai baru bilang ya, Tuhan Yesus sendiri juga orang-orang dekat Yudas itu bisa itu saya ingat firman itu. Karena lihat situasi mereka kok memberontak segera mungkin gitu. Dan Tuhan kan sudah kasih contoh bukan Juli, ngapain kita kaget lagi? Nah, saya nggak kaget Bapak Ibu. Tapi alangkah bodohnya saya kalau saya memilih Pangeran Ilahi atas tekanan, atas intimidasi pada waktu itu. Terus kita tunggu-tunggu cahaya ilahi mau keluar dari ini pangeran si Kodok, si Bloon ini nggak keluar. Yang ada tinggal membunyi. Ada. Si Kodok, si Kata. Malu dong. Sebagai mempelai Tuhan malu tuh. Pangeran ilahi. Mana cahaya? Ini banyak kembali. Malu dong. Kalau saya memilih Pangeran Ilahi atas desakan atau atas paksaan, atas intimidasi, karena kan banyak intimidasi kan masuk. Nah makanya saya bersyukur malaikat-malaikat Tuhan itu membantu saya, Mikael dulu. Kan belum muncul ini, disembunyikan kan. SB ini Satrio Piningit ini Tuhan Yesus Kristus di bawah Mahdi ini kan disembunyikan wadahnya. Belum muncul Bapak Ibu, dan ada bergeming juga. Nah kita kan bingung mencari, untung ada malaikat Mikael, Rafael, malaikat Capkila. Nah itu kan menopang saya bagaimana mempelai. Ya, jangan takut, ada kita siap mendampingi mempelai. Jangan takut. Tuh malaikat Tuhan kan seperti itu pesannya ya. Coba kalau saya terima
salah satu itu ya, karena atas desakan mereka, telepon, WhatsApp terus kasih tunjuk foto 5 tahun perubahan muka setelah kecelakaan, bagaimana muka saya, apa fisik saya gitu. Nah, kalau saya salah pilih Bapak Ibu, begitu fatalnya dan begitu malunya. Minta kesaksian dari Pangeran Doon, tinggal dia banyak aja. Tidak bisa. Minta juga, ya kita kan bukan mempelai yang bodoh. Kita kan minta toh, cahaya ilahi, cahaya Tuhan ini mana? Kok cuma begitu-begitu terus dari dulu? Pasti dia tidak akan bisa memberikan apa yang kita minta, apa yang kita mau. Ini kan kita berjalan di alam roh, kan bekerja di alam roh. Nah, bagaimana betapa malunya saudara? Nah, untung saya berjalan di jalannya Tuhan, saya pun minta kekuatan Tuhan. Ya, sementara di dunia nyata ini begitu tertekannya saya berdoa, Tuhan cabutlah nyawa saya. Begitu tertekannya saya Bapak Ibu. Padahal saya lagi melayani nih. Banyak sekali permintaan doa di sana sini. Saya menguatkan anak-anak Tuhan yang sudah berteriak menjerit. Ya saya kuatkan mereka. Tapi sementara diri saya ini begitu rapuhnya juga Bapak Ibu. Karena apa? Tekanan dari dalam. Ya, tekanan saya diusir, dibunuh. Itu pada saat itu kuat sekali Bapak Ibu. Sampai saya makan pun, cekik leher saya ini. Makan pun menangis, mati pun menangis. Saya bilang, Tuhan, tolong nyawa saya ini ambil Tuhan. Karena saya suka mati dengan senang. Saya tidak mau mati di tangan orang. Saya tidak mau mati ditikam. Saya tidak mau mati dibunuh, diramas leher atau di apa. Saya mau mati dengan senang. Nah itu doa saya jujur. Saya masih baru terbuka Bapak Ibu. Malam ini saya ungkapkan semuanya apa yang saya derita pada waktu itu. Tekanan, penderitaan. Makanya saya sudah tidak peduli lagi. Pasukan 77 itu memang setan pada saat itu kan ingin membubarkan. Ya, Bapak Ibu ingin membubarkan pasukan 77 itu. Tapi saya yang berdiri, saya bilang, kamu ular, setan-setan tidak berhak membubarkan pasukan ini. Karena ini pasukan Papa Yahweh, pasukannya Tuhan Yesus Kristus. Bukan saya bentuk, tapi roh. Kita bergerak di dalam dimensi roh. Nah, ular-ular naga-naga ini ingin membubarkan semuanya. Nah, saya mendapatkan tekanan yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, makanya saya kan pada waktu itu kan kurus saya Bapak Ibu ya. Kadang 2 hari nggak makan, 1 hari nggak makan, cuma minum-minum susu saja. Nah, seperti itu yang saya alami, sehingga saya lepas kontak dengan pasukan 77. Saya, dalam pikiran saya harus menyelamatkan dulu diri saya ini Bapak Ibu. Ya, karena ada dalam cengkeramannya ular semuanya. Naga di sekeliling saya, ular-ular besar di sekeliling saya. Hanya itu kan, lost kontak, kita kan sudah tidak ada lagi saling kontak. Kalaupun saya ingin berbicara dari salah satu pasukan 77, telepon saya itu mau dibanting. Telepon saya itu langsung diambil alih, dimaki-maki atau disuruh keluar, apa-apakah. Nah, seperti itulah pekerjaan ular ya Bapak Ibu. Nah, saya, ya itulah. Oma kan, Bapak Ibu bisa tahu kan kalau pengikut lama saya itu, sementara ibadah live saja saya kena serangan kok. Kadang kan saya langsung teriak, tutup mic, karena cacian makian itu sudah datang. Pada saat saya lagi baca firman, lagi berdoa, ya saya tinggal menangis. Jadi serangan itu nyata ya Bapak Ibu. Pada saat kita melayani Tuhan, ular-ular, setan-setan itu tidak mau, dan mereka tidak mau tahu. Mereka tidak menjaga nama baik kita, mereka tidak menjaga pelayanan kita, tapi mereka senantiasa menyerang loh. Padahal itu live loh. Dan lumayan yang nonton. Pada waktu itu, saya bilang, tolong Mik. Saya bilang sama host pada waktu itu ya, di pasukan, tolong Mik dimatikan, karena ya suami saya setelah lupa dia bilang, dia kata-katai saya Bapak Ibu, saya sudah tidak bisa bicara lagi. Saya bilang, oh sampai sini ibadah ya, karena tenggorokan saya sudah sakit Bapak Ibu, saya sudah menangis kan, segala macam dia katakan. Dia bilang saat ini juga pasukan 77 itu harus dibubarkan. Terus saya langsung bilang, siapa you siapa? Nah, makanya pertaruhan di situ nyawa. Dia bilang, kalau you tidak membubarkan itu saya bunuh kau.
Seperti itu. Jadi taruhan saya itu nyawa, Bapak Ibu ya. Saya bilang saya hanya percaya Tuhan Yesus. Mau kamu tuduh saya penyesat, terus kamu bunuh saya, ya itu urusan kamu dengan Tuhan dong. Saya kan tidak bisa membela diri tuh. Mereka tuduh saya penyesat dengan alasan penyesat. Mereka mau bunuh saya. Mereka mau bawa saya di sidang, sinode, ya di Jakarta sana. Dan saya itu memang nggak bisa makan kalau dalam waktu-waktu begitu itu, Bapak Ibu, nggak bisa masuk makanan karena seperti dicekik leher saya itu dengan kesedihan yang amat dalam, Bapak Ibu. Makanya saya desak, oh Tuhan, keluarlah Engkau. Saya tahu Engkau sudah ada di dunia ini, ngapain coba lama-lama nggak keluar, Bapak Ibu. Sementara ujian saya ini sudah nyawa di ujung tanduk, saudara. Mikael itu sudah tidak mempelai. Pada sekali Lucifer itu ada di rumah mempelai. Keluar cepat, keluar dari situ. Ngekos kah? Atau apa gitu. Panas sekali, Bapak Ibu. Panas, sangat panas. Nah itu kan pada waktu-waktu memang saya dulu gitu, mau makan enak saja susah, Bapak Ibu. Ingin makan ayam panggang saja, saya cuma dikasih tabrak. Itulah penderitaan yang luar biasa yang saya sudah gak makan-makan dari pagi sampai malam. Ingin makan ayam panggang saja dibeli di restoran, Bapak Ibu, itu cuma dikasih tabrak saya. Hanya sampai besok pagi saya tidak makan, besok siangnya tidak makan. Kenapa? Sebab aku belum ke badan. Besoknya saya sudah rasa sakit. Tidak ada pengobatan dari apapun, Bapak Ibu. Saya obati sendiri ya. Itu pun saya dikasih tinggal di tengah jalan, Bapak Ibu. Sudah malam saya dikasih tinggal di tengah jalan. Nah, seperti itulah. Itulah kisah pasti, Bapak Ibu. Kita berjalan dengan Tuhan, suka dukanya, penderitaan apa yang saya alami memang sudah di luar batas manusia ya. Saya bilang, Tuhan tolong saya, kuatkan saya. Tuhan ya, kuasa Tuhan itu nyata loh. Ya dan amin. Menolong saya, makanya saya tidak kubus lagi kan, putus hubungan dengan pasukan 77, saya sudah tidak tahu apa yang terjadi di pasukan 77, saya sudah tidak tahu karena handphone semua di handle. Kalau ada yang buat telepon tuh langsung dirampas, saya dimaki-maki. Panas, Bapak Ibu, panas, sangat panas sekali. Belum lagi roh yang menyerang saya. Setiap kali pegang pisau itu langsung menghadap begini loh. Jadi pisau itu, kadang saya kupas bangga begini tuh, roh Bapak Ibu yang datang tiba-tiba itu langsung balik begini loh, ingin menikam diri saya sendiri. Itu luar biasa kan, betapa peperangan yang terjadi itu antara roh naga, ular, bersatu, Bapak Ibu. Oh haleluya, itu luar biasa kalau kita tidak kuat iman. Luar biasa, saudara. Makanya saya kan kalau live itu banyak juga pakai kacamata hitam karena bengkak mata saya karena menangis, Bapak Ibu ya. Biasa juga saya selfie kan, orang bilang, ibu habis menangis ya. Ada yang tahu kan sebab-sebab mata saya? Ada. Bisa tahu. Bisa tahu ya. Tapi saya kan sembunyi, saya bilang saya lemah dong di hadapan manusia, karena saya ini kan anak Tuhan, saya harus kuat. Kalau saya dimaki-maki, dicaci maki, diancam-ancam, dibunuh, di apa ya, saya serahkan sama Tuhan saja saya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibir mulut saya selain air mata, Bapak Ibu, air mata. Jadi saya kerjanya menangis-menangis terus. Nah, saya bilang, makanya saya bilang, Tuhan, di mana Engkau? Engkau kan sudah ada di tengah-tengah dunia, di masa 1000 tahun berdiri. Terus kita ini mempelai Tuhan kok mau muncul gitu. Terus yang mengaku Pangeran Ilahi banyak sekali lagi, coba. Luar biasa. Ini kan dilema. Kalau nggak buat Bapak Ibu Mempelai nggak error. buat Bapak Ibu setengah-setengah error saya baca. Baik kan saya berjalan itu supaya di udara, supaya Tuhan, saya bagaimana saya hampir putus semangat. Saya bilang, sudahlah, kalau Tuhan tidak keluar, kita menyerah sampai sini saja. Situ ada kan pada saya ngomong di live itu, saya sudah mau mencari, capek saya. Iya. Saya sudah tidak mau mencari, saya juga ya, tak di sini saja kita. Saya cuma tugasnya saya sampai sini saja, selesai. Terus di alam roh lagi dikasih tunjuk, ketemu malaikat. Tuhan Yesus ada di rumah sakit, penuh perban, mana mukanya? Penuh perban semua, coba. Gimana tuh? Itu. Nah, jadi roh-roh dunia ini menawan roh-roh kunti ini. Karena mereka tahu roh-roh kunti ini apa? Suci. Mati dalam keadaan perawan. Gitu. Semua kunti bercahaya mempelai. Iya.
Selamat pagi Bu Eda. Selamat pagi Mama Lin, sayang. Matinya Sadis Baru masuk. yang meninggal Berarti. di waktu masih gadis. Coba saudara lihat juga si Eva Wen, itu kan kunti juga itu. Saya belum pernah dengar kesaksiannya. Dia kan Mempelai sudah pernah bilang, ya. Dari cahayanya kan kelihatan. Epawen. Oh, berarti Ewen juga mengalami hal yang sama kayak mempelai, Pangeran. Apa? Epawen itu. Berarti Ewen juga mengalami hal yang sama kayak mempelai ya? Iya. Versi lain juga mempelai. Makanya cahayanya kan bagus. Cahayanya yang Iya. bagus. Warnanya kayak gitu. Iya, kayak banyak warnanya terus kayak hujan-hujan menitik-nitik gitu. Warnanya bagus karena ya Membalas dendam. seperti itu. Iya. Di dalam Eva Wen itu, inkarnasinya itu, rohnya dulu itu matinya Sadis. Iya. Oh itu rohnya mempelai, bukan terjadi untuk Ya, rohnya. bukan ya, rohnya. Oke. Rohnya. Iya. Makanya cahayanya sangat indah. Nah, itu ditawan roh-roh dunia. Nah, mempelai ini kan tidak menyalahkan siapa-siapa. Mempelai ini tidak menyalahkan siapapun. Semuanya kan dia kasihi. Semuanya kan dianggap sahabat, dianggap teman, dianggap keluarga, siapapun Bapak Ibu. Orang-orang Kalimantan, orang-orang siapa saja Bapak Ibu semua mempelai kasihi ya. Mempelai cintai termasuk suaminya ini. Nah makanya kan suaminya bisa melihat tuh, walaupun saya jahat sama dia kan suaminya cium-cium kakinya. Datang sadarnya cium-cium kakinya, minta maaf, cium tangan, cium kaki. Itu datang sadarnya sebagai manusia. Iya. Dia tahu kan kalau dia sudah berlaku jahat, dia sudah keterlaluan, dia minta maaf. Cium-cium tangan, cium-cium kaki. Itu kan secara manusiawi kan merendahkan diri sekali. Seorang laki-laki cium-cium datang berlutut di kaki wanita. Saya nggak mau seperti itu Bapak Ibu ya. Saya ngapain kamu cium-cium seperti itu, seperti anjing cium-cium kaki saya? Ngapain? Saya ini kan wanita, mestinya kan saya hargai kamu, saya hormati kamu sebagai suami saya. Jadi saya tidak pantas karena saya jahat dari dulu sama kamu. Memang mulut saya ini jahat, jadi pakai mulutnya. Minta maaf. Itu kan dipakai setan, semuanya tanpa dia sadari. Yeah. Nah, kalau dia sadar ya seperti itu. Sedang jadilah manusia yang baik, bertobatlah sungguh-sungguh, Tuhan akan pakai engkau. Yang sedangkan penjahat di atas kayu salib, tinggal pilih saja itu penjahat kan, sebelah kiri atau sebelah kanan. Iya kan? Mau bertobat sungguh-sungguh atau tidak? Tuhan kan terima, penjahat saja Tuhan terima. Saat ini pun, kalau kau bertobat sungguh-sungguh, saat ini pun kau berada bersama-sama aku di Taman Firdaus. Nggak ada yang mustahil Bapak Ibu. Amen. Hah? Itu mempelai Tuhan. Yang tidak semualah hati istri itu sama dengan mempelai. Iya. Tidak semua bisa. Tidak sama. Tidak sama, haleluya. Tidak semua Bapak Ibu akan sama. Sudah diambil nyawanya, hartanya, semuanya. Dia sudah diusir-usir kayak gitu. Tapi yang mempelai kami ini bilang satu kata pun mempelai tidak pernah usir. Itu saja, yang penting jadi manusia baik saja ya. Tuhan akan menaikkan derajat kita Bapak Ibu ya, kalau kita baik. Amen. Jadi tersembunyi di hadapan Tuhan Bapak Ibu ya. Mempelai saya tidak berkata-kata, orang itu langsung tahu mempelai ini baik loh. Sedangkan manusia saja yang terbuka mata imannya melihat mempelai ini di pasar, di mall, di mana saja, tapi kan mereka diam. Mereka lihat manusia cahaya loh ini lagi jalan. Itu jalannya itu kalau dilihat mata orang supranatural tidak jalan di tanah loh. Dia terbang. Tapi kalau Bapak Ibu pakai mata jasmani ya dia jalan di tanah. Tapi kalau orang mata batin dia lihat mata rohnya terbuka ya, cahaya semua ini. Kalau matahari itu terbang Bapak Ibu. Nah seperti tanpa juga berkata-kata,
Ya, orang-orang dunia lain yang memahami spiritual, yang memahami di alam supranatural, mau itu dia pendalaman dunia setan kan, dunia apa, dia bisa lihat. Dia bisa membedakan ini malaikat Tuhan atau malaikat setan. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa saudaraku ya, kehidupan yang dijalani mempelai terbuka kan, karena dia kan sudah mati. Tutup buku. Sebenarnya kalian mau cari nama Ibu V, dia kan biasa kalau di komen dia bilang apa ya? Kadang kan nge-fly rohnya, jiwanya itu, mereka ini panggil Ibu V siapa ya? Saya itu kan sudah tidak ada. Siapa ini? Karena kan dia lupa. Jati dirinya kan udah dibunuh. Dari sejak 14 tahun itu udah mati. Sudah mati dia. Belum lagi dibunuh di dukun. Belum lagi itu dibunuh di dukun. Jadi dunia itu tidak ingin mempelai itu hidup di dunia ini. Dia hidup pun diusir-usir. Itu roh dunia semuanya. Itu roh dunia, saudara. Saudara pikir sembarang itu roh dunia itu bekerja. Mereka kan ada di udara, mereka juga ada di darat pakai tubuh-tubuh manusia-manusia yang angkuh hati. Manusia-manusia yang angkuh hati itu dipakai setan. Itu rahasianya. Apalagi ya, sudah saya menjelaskan tertawannya roh saya seperti itu ya. Tapi itulah, tidak usah disesali, itu semua proses bagaimana seorang Kunti menjadi mempelai, diproses terus rohnya. Terus Tuhan dapat saya Bapak Ibu, udah berumuran becek-becek Bapak Ibu, kan saya sudah bersaksi dulu kan, baju saya penuh becek, Tuhan kasih mandi saya, Tuhan basuh saya sehingga dapat lihat. Terus Tuhan dia begini, oh rupanya kamu ini ya yang aku cari, berlian di tengah-tengah lumpur. Coba, berlian di tengah-tengah lumpur, saudara. Disembunyikan semuanya kan, muka saya tidak kelihatan, rambut saya tidak disisir, awut-awutan, menutupi muka saya. Coba, jadi saya ini disembunyikan oleh roh-roh dunia juga. Mempelai ini disembunyikan juga oleh roh-roh dunia, saudara. Tapi sepintar-pintarnya roh-roh dunia itu menyembunyikannya mempelai, tetap Tuhan itu akan tahu. Mereka kan larang mempelai ini muncul sebagai saksi, supaya apa? Supaya dunia tidak tahu. Situ titik rahasianya. Jadi ya puji Tuhan, syukur kepada Tuhan 1000 kali ya. Mempelai saksikan, ya tapi mempelai harus berjaga-jaga juga. Ya suaminya itu sudah baik, sudah diam, tenang, tapi kan di balik tenang itu kan tiba-tiba badai lagi datang. Ya harus hati-hati. Mempelai harus jaga satu terus ya. Iyalah, jaga satu kan, rasa trauma, rasa apa juga itu bisa hilang, tapi masih dalam pemulihan. Secara manusia tidak hilang 100% itu rasa trauma. Karena kita ini masih manusia, darah dan daging, kita bertugas di bumi ini. Saya jujur saja, rasa trauma itu masih ada, saudara. Ya normal, mempelai normal tuh. Mengapa rasa trauma itu masih ada? Karena terlalu jahat perlakuannya kepada saya. Secara manusia ya masih ada, tapi secara roh tidak ada. Beda kan? Roh kita ini kuat, tapi secara kedagingan kalau kita turun ke 66 itu beda. Beda sekali Bapak Ibu, saya bisa rasa. Kalau roh saya di 77, roh saya di 66, pasti saya ada waktu dong untuk memulihkan semua luka-luka trauma itu kan harus butuh waktu proses, bukan simsalabim ala kadabra. Kecuali Bapak Ibu tidak mengalami trauma yang begitu mendalam sampai roh jiwa Bapak Ibu tidak menjerit kepada Tuhan, yang cuma mengalami peristiwa yang biasa-biasa, tentu Bapak Ibu tidak perlu healing, tidak perlu untuk mengobati segala sesuatu itu minta bantuan Tuhan. Jungkir balik pun tidak. Karena saya terlalu dalam, luka saya ini, terlalu dalam trauma saya ini, ya itu kan perlu butuh waktu.
untuk kedagingan loh, darah dan daging. Ya. Saya kan bilang saya bukan manusia super juga. Kalau saya turun di dunia 66, pastilah saya akan merasa tersiksa, saya akan merasa mengalami trauma, saya akan menyembunyikan rasa trauma saya itu dengan saya harus bilang saya kuat, saya kuat, saya kuat. Itu saja. Saya harus kuat karena saya anak Tuhan. Roh saya ini yang menguatkan ini. Udara daging saya ini, roh saya ini loh. Karena roh saya ini tidak bisa disentuh 66. Yang bisa mereka sentuh adalah daging kita, adalah jiwa kita, emosi kita, itu perasaan kita, itu saja. Kalau roh kita nggak bisa mereka sentuh, saudara. Jadi roh kita ini yang menguatkan kita. Roh di dalam kita ini siapa? Tuhan Yesus kan? Firman itu sendiri. Itu yang menguatkan kita, saudara. Jujur saja. Kalau mempelai. Ini Ibu Olive mau bertanya katanya. Silakan. Mempelai, saya mau bertanya sedikit kak. Maafkan saya mempelai. Iya, mempelai. Ini saya mau bertanya, apakah roh 24 tua-tua itu misalnya ada di salah satu tubuh jasmani seseorang, itu tidak bisa digantikan atau bagaimana supaya mempelai seperti itu? Karena saya juga heran, ada yang bilang sudah ditetapkan 24 tua-tua itu punya rohnya sudah ditetapkan, itu tidak bisa pindah-pindah gitu ya mempelai. Maafkan saya bertanya itu. Iya, memang sudah ditetapkan. Tapi kalau orang itu jatuh, tentu bisa. Ya, ini yang menjelaskan pengiran. Iya, kalau maksudnya saya kalau tubuh jasmaninya tidak kuat dan jatuh, apakah itu bisa pindah lagi atau gimana mempelai seperti itu? Ada pangeran juga dia pangeran juga bisa menjelaskan. Iya, iya pindah pasti. Karena kan tua-tua itu kan diambil tubuh yang sudah matang ya secara lahir dan batin ya. Jadi harus benar-benar matang. Misalnya seperti Pak Yohanes ini kan memiliki kerendahan hati, jadi ya bisa dipakai. Tetapi ketika tubuhnya itu memberontak ya sudah, dia pergi. Karena 24 tua-tua itu kan memiliki roh yang amat sangat rendah hati ya. Karena kan dia harus menjadi penasehat ya. Iya. Bisa menasehati orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa mencerahkan orang-orang ketika tidak bersaksi ya. Jadi setiap kali dia ngomong sesuatu, menyampaikan sesuatu itu, orang lain itu merasa harus mendengar ketika dia berbicara. Orang lain itu haus akan ketika tua-tua itu menyampaikan sesuatu. Karena saat tua-tua itu menyampaikan sesuatu, mereka tuh duduk manis gitu loh. Seakan-akan perkataannya itu, nasihatnya itu sampai ke hati mereka. Karena tua-tua itu butuh pengalaman ya, butuh suatu iman yang tidak biasa saja ya, di atas rata-rata. Karena dia sekaligus menjadi penasihat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Apalagi ketika dia bersaksi itu, pasti manusia akan mendengarkannya, akan menyimak. Sampai manusia sendiri itu terheran-heran, kok ada ya orang bisa bicara seperti ini. Dalam konteks ya, di dunia ini kan tidak banyak orang yang bijaksana, tetapi dia bisa menyentuh hati mereka karena roh yang hinggap di tubuh itu, sehingga
bisa dipakai, karena salah satunya kan roh tua-tua itu harus punya kerendahan hati juga, tidak cuma malaikat ataupun tidak cuma seorang mempelai. Jadi kerendahan hati itu pasti dimiliki. Ketika kerendahan hati itu sudah hilang, maka roh mempelai, roh tua-tua, bahkan roh malaikat itu akan pindah ya, kecuali mempelai yang sudah terpilih ya, beda, karena dia sudah lolos ujian ya, jadi ya roh itu tidak akan pindah ya. Tetapi kalau masih diuji belum lolos mempelai itu, roh itu bisa pindah, seperti dulu waktu pasukan Dagelan itu kan 2-50 mempelai kan diproses semua dan semua kalang kabut. Jadi harus mencari, roh itu mencari badan ya, yang cocok, yang mana yang kuat, yang mana yang memiliki mental, memiliki nggak cuma secara fisik ya, tetapi secara mental, secara iman ya, secara hati itu. Waktu di kospek, di gembleng itu dia masih kuat atau tidak, masih menangis atau tidak, itu kan diproses semuanya. Apakah, dan mempelai itu biasanya ya dia itu polos ya dirinya, itu yang jadi sifat asli seorang mempelai itu, polos, dan dia mau tubuhnya itu dipakai untuk menyuarakan kebenaran. Itu sifat dasar seorang mempelai ya, dia polos dan dia tidak berontak, dia pasti ikuti apa yang suara hati itu katakan ya. Namanya juga mempelai kan harus polos, supaya dia bisa menyampaikan dengan kelemah lembutan, dengan keluguannya dia. Masing-masing mempelai itu beda cara menyampaikan, walaupun sama-sama mempunyai sifat yang polos ya. Kan karakter dari bawaan manusia itu kan berbeda-beda. Terima kasih Pangeran Ilahi yang sudah menjelaskan kepada saya. Karena saya ada temukan yang tidak etis, bahkan hal untuk kita melakukan aksi aja dibatasi, makanya saya tanya hal itu. Jadi puji Tuhan saya sudah mendapat jawabannya dari Pangeran jangan mempelai, agar saya juga bisa berjaga-jaga senantiasa, dengan juga bisa diam untuk menyikapi segala sesuatu. Ya, terima kasih Pangeran mempelai. Bagaimana kabar Ujan Olivia di sana? Baik-baik? Baik. Baik mempelai. Tetapi yang pernah saya sudah sampaikan untuk mempelai, bahkan malaikat Gabriel aja mau bersaksi saya selalu diintimidasi seperti itu. Iya, itu saja mempelai Pangeran. Ya, jadi itulah prosesnya, ujian pendewasaan. Bagaimana tahu? Jadi gimana? Ya Pangeran, bagaimana Coba lagi. ya, bagaimana kita tahu kalau seperti ada roh apa malaikat atau yang tadi Bu Lesia bilang itu sudah tidak ada lagi di tubuh? Bagaimana kita tahu? Ya, itu kan jelas kalau malaikat ya, tandanya kan ada pedang, ada sinar. Kalian kan bisa belajar dari Mikael itu kan, dulu yang tadinya bercahaya-cahaya tiba-tiba kan redup, kan sudah Ya, dan sudah dijelaskan sama mempelai juga kan. Ya. Jadi ketika yang tadinya cahayanya full ya, aku sendiri saja waktu melihat dulu itu apa ya, senang ya melihat cahaya seperti itu. Wih, ada ya malaikat seperti ini. Aku juga sudah mengira dia bakal jatuh ya, karena kan cahayanya seperti itu ya. Itu tidak ada manusia yang bisa seperti Mikael dulu loh. Makanya ini
nggak mungkin tidak, soalnya dengan sinar seperti itu manusia biasa selevel itu pasti jatuh karena cahayanya begitu menyolok mata, menyolok hati ya. Karena sedikit saja dia angkuh ya, sedikit saja dia melakukan kesalahan, itu langsung hilang cahayanya. Aku tidak mengatakan dia bukan lagi malaikat ya, tapi ya sudah turun ya darinya malaikat Mikael jadi putra Sion ya, pintu Sion ya, gitu. Iya. Putri atau putra ya? Putra pangeran. Putri Sion turun lagi. Oh, jadi lihat dari cahaya. Putra Sion, pangeran ilahi. Putra Sion. Malaikat itu dilihat dari cahayanya ya, itu sudah ketahuan ya, dia malaikat atau tidak itu dari cahayanya kelihatan. Jadi walaupun dia sekalipun sudah memakai tanda ya, itu tidak ada halangan untuk dia itu memunculkan cahayanya ya, walaupun dia sudah terima tanda sekalipun ya, itu tanda itu bisa dia netralkan karena iman dia terlalu tinggi ya, maksudnya di atas rata-rata ya, jadi cahaya itu muncul dengan sendirinya walaupun dilihat wah dia sudah terima tanda 1-2 ya, tapi kenyataannya, realitanya di kamera ditangkap itu dia ada cahayanya itu sudah berbeda dengan manusia cahaya biasanya begitu. Terus kalau mempelai itu ya cahayanya juga berbeda. Kalian harus bisa membedakan antara mempelai sama malaikat ya, cahaya pasti berbeda. Entah itu dari warna aura tubuh juga berbeda. Ya kepekaan kalian dari dalam melihat perbedaan warna, perbedaan sinar itu terlihat kalau kalian sudah peka secara mata rohani ya. Kalau sering berpuasa pasti tahu, oh ini roh malaikat, oh roh ini roh mempelai, oh ini roh tua-tua, itu sudah tahu ya. Dari cara ngomongnya saja, dari cara gaya bahasanya, gestur tubuhnya dan segala macam itu, kerendahan hatinya itu walaupun mereka kerendahan hati itu, kerendahan hatinya itu berbeda-beda. Itu kalau kalian kalau kalian itu bisa melihat dengan hati ya, dengan hati ya, bukan lagi dengan mata kan hanya melihat gestur dan cara berbicaranya saja, tapi kalau melalui hati kan kalian mendengarkan dia berbicara, mendengarkan tempo dia berbicara, itu tahu oh ini malaikat, oh ini tua-tua, oh ini mempelai. Biasanya ya, aku kasih bocoran lagi ya, biasanya mempelai itu punya sifat dasar itu polos dan sedikit kocak saja ya. Kocak karena kepolosan ya, karena kepolosan dia itu itu tidak mereka sadari ya, mempelai itu sifatnya seperti itu, sifat dasarnya ya polos dan pasti ada kekocakan sedikit ya, entah itu error, entah dia error atau emang benar-benar error ya, emang seperti itu ya. Ini mempelai, kalau mempelai Bunda Pei kocak. Itu sifat dasar ya, karena kepolosan ya, seorang mempelai itu kan masih polos, masih lugu ya. Jadi 50 mempelai itu rata-rata memiliki sifat dasar polos. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Dengan kepolosan masing-masing itu berbeda. Tidak bisa pukul rata kepolosannya sama, itu enggak. Pasti ada kepunakan masing-masing ya nanti. Oneng-onengnya berbeda-beda pangerannya. Oneng-onengnya. Ya Masih ada manjanya sama pangeran ilahi orang semua kekasih jiwa. Iya, sifatnya emang
ada sedikit abu nawanya juga itu ada. Mempelai itu kan Kalau ada munawasnya. Kalau malaikat sudah kenal itu. Kalau malaikat gimana maksudnya? tadi pangeran bilang buka kisi-kisi tentang mempelai, bisa pangeran buka kisi-kisi ke malaikat. Ini kan pengetahuan untuk kita semua. Sorry ya banyak tanya. Kalau malaikat itu dia nurut ya. Dia lebih cenderung ke nurut ya, misalnya disuruh slave atau disuruh menjaga itu dia nurut ya. Dulu kan misalnya gini, Mikael itu aku suruh jaga mempelai ya, dia nurut, tidak memberontak dan tidak membangkang ya. Sebagaimana mungkin dia itu berusaha ya untuk menjaga mempelai ya, misalnya dia menyamar jadi anak kecil, jadi tetangga, jadi segala macam ya, untuk memantau ya, untuk berpatroli ya. Ya memang membedakan malaikat itu dilihat dari cahayanya ya, cahaya sama warna aura tubuh itu loh, cahayanya tapi kalau tua-tua itu melihatnya dari cara dia menyampaikan ya, itu berbeda. Dia sudah tidak lagi sudah lagi polos ya, sudah lagi kocak ya. Kalau tua-tua itu sudah beda ya. Kalau tua-tua kocak itu aneh namanya. Jadi tua-tua itu dia menyampaikannya itu sabar ya. Dia sabar kalau dia sabar kalau tua-tua, beda, tidak ada kekocakan kalau tua-tua. Soalnya dia memang sudah dilabelkan supaya dia itu penuh dengan kebijaksanaan. Saat dia mau mengeluarkan kata-kata itu, manusia itu yang mau mendengar itu sudah siap-siap ya. Ini mau ngomong apa dia? Jadi penasihat itu sudah dia sudah punya cerita, sudah bisa mengutarakan segala macam itu tanpa harus bimbang ya. Dia ngomong ya seadanya, kebenaran yang seadanya dia lontarkan, dia sampaikan. Jadi apa yang dia alami, apa yang selama ini manusia belum pernah alami, pengalaman dia sendiri itu dia ceritakan. Kalau tua-tua itu menyampaikannya serius ya, tidak pakai kekocakan, guyon atau tertawa-tawa, itu enggak, beda ya. Kalau tegang juga loh pangeran. Ya. Tegang juga. Hati-hati ya. Ya, soalnya ya tua-tua itu kan dia sudah belajar dari pengalaman ya, sudah pengalaman pribadi itu menjadi teladan bagi dirinya. Kalau tua-tua kan seperti itu, belajar dari pengalaman. Kalau pengalamannya sudah ini ya ditinggalkan, misalnya negatif ya tidak diulangi lagi. Sifat dasar tua-tua itu tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Itu kalau tua-tua ya. Begitu. Terima kasih pangeran. Terima kasih ya Pak. Rasa tegang juga nih kok berhadapan dengan tua-tua kelompok. Terima kasih pangeran ilahi. Itu Pak Yud, itu kan serius Pak Yud kalau bicara. Maaf ya, saya lagi canda-canda ya Pak. Itu juga sedikit humoris kok. Banyak ini yang dikawin. Mempelai Tuhan itu kocak. Jadi kita menghadap Kemana nih? 24 ini kita harus, waduh.
Apalagi kalau malaikat Joy. Kocak malaikat Joy. Bucan Lorina. Bucan Lorina ini tempat Karena apa ya dengan malaikat Joy? Dekat. enggak, Ibu Lorina di Ambon mempelai, saya di Papua. Iya, mempelai. Bucan Olivia apa tinggal bersama apa suami, anak-anak? Saya dengan anak-anak sendiri. Saya lagi di Bungsu, saya dengan anak-anak sendiri, dengan Pak Ernest, Ibu Ellen, sama anaknya. Suami? Nggak ikut. Oh, suami sendiri. Iya. Tapi nggak bisa kan? Mereka sudah persiapan untuk mengungsi mempelai. Hah? Mengungsi ke gunung. Iya, maksudnya saya bertanya, Bucan Olivia sama suaminya masih bersatu sebagai suami istri atau udah pisah? Masih sama suami istri mempelai. Oh, jadi ada jatah-jatah begitu hari-harinya. Wah, habis dong. Ini sepertinya. Kalau ada jatah beras, ya dia kasih naik untuk kita. Jatah bulanan. Iya. Iya, right. Gunung Sion tahu mempelai, jadi mereka sudah di gunung. Iya, kita di kaki Gunung Sion. Iya. Itu saya Yang tahu sih. saya kasih tunjuk untuk mempelai. Iya. Dulu kita sama-sama mempelai, tapi saya terusir, jadi saya sudah... Oh, kenapa? Siapa yang usir? Bukan. Ya, iya, Itu masalah lalu sudah dikubur. Rahasia negara ya. Oke. Tereliminasi. Aduh, Pak. hari itu saya lagi keluar, aduh, kaget gini, Bucan Lorina Berjawab sudah nangis. Saya bilang kenapa? Aduh, ini bagaimana nih, saya sudah apa kata-kata sudah tidak mau lagi mau bersatu dengan mereka lagi. Kenapa? Saya bilang tenang. Tadinya Bucan Lorina lagi nangis, saya bikin tertawa, dia tertawa terbahak-bahak. Jadi Bucan Lorina nanti balik lagi ke Papua atau? Enggak, saya... tetap di Ambon manis. Saya lagi bertugas di Ambon. Saya lagi bertugas di Ambon, bukan. Oh, oke. Nanti pikul kayu lenggua di Ambon, bukan besi, kayu lenggua. Ibu Lorina dapat tampar dengan Bapak Pendusta, boleh saya tertawa sampai saya perut lagi. Mama mau tanya ya, siapa yang suruh Larina di gunung ini? Mereka. Iya. Mama heran. Jangan dulu. Ini Bucan Olivia dan Bucan Lorina bercerita orang di gunung bagaimana cuma. Sudah santai-santai mereka sudah lari ke gunung. Siapa yang suruh? Oma, Ada lagu yang bilang begini. Siapa dulu lari ke gunung? Suara roh, nyamuk, tidak sendiri. Akhirnya apa? Celaka sendiri kan? Bagaimana dulu dia cerita itu? Coba bersaksi dulu. Bucan Lorina atau Bucan Olivia. Yang lain. Bukan Olivia yang mana dong? Cerita mempelai. Biar kita tertawa sampai... Iya. Ya, Biar mereka tahu yang cerita supaya kita tertawa. Iya, tapi buka juga biar ketawa. Iya, bukan Olivia. Buka itu tadi kan bisa
buka. Saya punya kamera nggak bisa buka kalau nggak dari tadi udah nongol mukaku. Bukan, saya tidak punya semua, saya punya kamera tidak bisa dibuka. Tidak tahu kenapa ini tidak bisa dibuka. Ya, sama foto gaptek. Kamera yang merisi gunung itu. Ya, Erdo. Itu poin yang ngomong mau aku. Itu poin yang ngomong mau aku. Malaikat Joy cerita, Malaikat Joy. Nah, iya. Waktu kita di atas, kita kan diperintahkan nih angkat kayu. Jadi, aduh hujan besar ini. Kita angkat kayu, baru kembar adik, kembar kakak ini kan tidak mau lepas dari saya. Saya gendong dia, saya dengan Pujan Lorina punya anak laki-laki, Pujan Lorina punya anak laki-laki, kita angkat kayu besi. Kita angkat kayu besi. Jadi sekarang begini tidak tahu. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Bapak berteriak, Lorina lari, ya Bapak, ampuni saya Bapak, aku kepak, dapat sampah. Bapak yang dapat. Ularun, Dari Rahel. Rahel anak Di sana. Iya, saya bilang Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami. kiranya anak kecil. Dan di situ pun Terkecoh. dan di situ pun waktu saya buat ujian penyembahan saat itu, tapi kalau anehnya di dalam rumah itu kita bikin pujian penyembahan, doa Bapak kami tidak bisa habis. Kayak akan bikin doa Bapak kami itu udah di pikiran kami begitu. Lalu saya ini tidak bisa seperti ini. Saya keluar bikin pujian penyembahan di tengah-tengah kebun, di tengah-tengah kebun dengan anak-anak saya. Kita buat pujian penyembahan di situ, dan di situ saya mendapatkan sekali di hati saya, Roh Kudus berbicara di hati saya, yang semua ini adalah pencobaan di padang gurun seperti itu. Dan saat itu pun mereka ini mau untuk kita dua ini bisa Lorina dengan saya ini dipisahkan begitu. Jadi mereka bikin adu domba saya dengan Pujan Lorina, tetapi kita dua ini jaga ambil waktu, curi waktu, kita dua pura-pura pikir mati, baru kita dua bahas di situ. Ini bagaimana ini? Jadi di situ pun saya rasa aneh, masa anak kecil kok Bapak mau banting kasih mati seperti itu. Bahkan Matius ini jaga pentak anak-anak kecil semua saat itu. Saya punya anak, Pujan Lorina punya anak. Jadi saya bilang ini bukan Bapak. Kalau Bapak itu penuh cinta kasih. Masa anak kecil kok Bapak mau banting kasih mati seperti itu yang saya dapatkan. Tapi saat itu kita tidak bisa buat apa-apa. 1 bulan kita kita dipisahkan. Di situ mamanya Rahel berteriak pemisahan seperti itu. Dan di saat itu kita diperintahkan untuk turun saat itu. Bahkan Pak Ernest punya anak juga dapat tampar saat itu. Saya dengan Pujan Lorina di sampingnya itu sampai kayak rasa takut begitu. Saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tolong kami. Dan sebelum kita turun itu tidak tahu masalah apa sampai saya ini rasa aneh, masa tebang kayu, kalau kayu mau rubuh harus sujud. Saya bilang, ini anggap kita ini disuruh sembah kayu, tapi saya tenang. Tapi pas saya turun ke air, Pujan Lorina mulai buka gini. Ini anggap saja kita sembah kayu. Kalau masa kayu rubuh harus sembah itu sujud. Ini perintahkan Mikael dengan Rahel. Lalu yang anehnya dia bilang gini, malaikat Gabriel pakai tiga wadah. Masa malaikat Gabriel pakai 3 wadah? saya kaget di situ kan. Saya bilang, lalu di saat itu saya lagi turun dengan anak-anak untuk mandi di kali. Saya balik lagi, Ibu Lorina sudah dapat marah, dan di saat itu saya naik
jalan karena saya tidak tahu. Saya jalan langsung Rahel marah-marah, dia lempar itu beker minum itu satu kali kena drop di dahi saya kartok. Saya kagum begini, beker kena kepada di dahi saya seperti itu. Dan itulah proses yang kita hadapi di atas, tetapi kita membutuhkan ketenangan, kita minta pertolongan Tuhan, dan pas 1 bulan pas di situ pemisahan terjadi. Jadi yang mengikuti mereka, ikut peraturan mereka ya tetap di situ, yang kita yang melawan ini kita turun. Sudah seperti itu. Terus pagi harinya sebelum kita turun itu subuh itu saya tidur, tiba-tiba saya lihat adiknya Rahel ini meluncak seperti kodok, langsung temu di dada saya, tapi di saat itu ada cahaya putih dari tubuh saya langsung seolah dia punya adik itu terlempar sampai terbuang sampai di depan rumah sana. Itu secara roh, masih terjadi secara roh, dan di situ langsung suara Roh Kudus menyampaikan roh penyamaran. Saya langsung, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya sampaikan kepada Mikael saat itu, dan Mikael bilang sudah berdiskusi dengan mereka, malah mereka bilang kita yang roh penyamaran. Dan di saat itu Mikael bilang, tangan saya sudah gatal untuk mau tampar 2 orang. Itu saya dengan Bucan Lorina seperti itu. Dan di saat itu tiba-tiba saya melihat itu waktu saya duduk, lalu saya lagi mau ambil doa, saya melihat wajah dari Rahel punya ayah ini seperti serigala, seperti itu. Lalu saya kaget, tadi saya lihat apa itu? Lalu serigala berbulu domba. Dan tiba-tiba saya lihat Valen punya wajah itu seperti mau bilang kodok, tapi tidak jadi kodok. Pokoknya ada binatang yang aneh deh. Saya pecah mata saya begini. Ini apa? Seperti itu. Di saat itu saya lihat seperti itu, dan bukan saja saya, dan ternyata Bucan Lorina juga pun lihat yang sama seperti itu. Jadi kita dua ini jangan, kalau Don sudah intim Bucan Lorina, saya lalu saya kasih semangat seperti itu. Saya sampaikan kepada Bucan Lorina seperti itu, tapi kita tidak bisa dekat. Mereka kasih kita punya tempat tidur seperti itu. Dan di saat itu malaikat yang aneh juga, saya lihat Matius ini duduk doa seperti orang yoga. Saya bilang ini aneh seperti itu. Saya bilang ini bukan Mikael lagi ini. Lalu yang aneh juga, dia mendekati saya dan dia bilang begini, Bucan, saya ini di alam nyata tidak ada anak, tetapi di alam roh saya anak 5. Saya bilang, masa mereka kok ada anak? Saya bilang, Bucan Lorina, saya dengan Bucan Lorina berkemenangan, saya tertawa. Dan di situ Roh Kudus mengingatkan saya dengan penglihatan saya sebelum kita naik dalam pengungsian. Saya lihat itu, saya sudah kasih informasi juga kepada dia. Waktu itu saya chat lewat messenger, saya kasih tahu apa yang saya lihat tentang dia. Tapi dia bilang tidak dengar suara karena jaringan. Itu saya memberitahukan hati-hati karena ada wanita yang akan mendekati saudara. Karena saat itu saya lihat dia itu dengan wanita di salah satu pulau berhubungan suami istri seperti itu, hubungan intim gitu kan. Itu yang saya lihat. Dan makanya pas sampai di atas dia bilang di alam nyata saya tidak ada anak, tetapi di alam roh anaknya 5 dengan putri laut. Saya langsung ngomong dia begini, saya bilang, oh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Seperti itu yang kejadiannya di atas seperti itu. Dan mereka tidak mau kita turun untuk belanja, tidak mau. Mereka saja yang belanja. Jadi
kita punya uang itu diserahkan kepada Rahel punya mama. Seperti itu pangeran dengan mempelai. Bucan Olivia sempat rekam mereka nggak? Tidak pangeran, tidak rekam pangeran, karena saya punya HP hari itu tidak bawa. Kalau HP bawa pun dibakar. Bahwa semua yang lain semua dibakar HP, disuruh kata bapak bilang dibakar HP, jadi semua hancur. Bahkan itu Matius punya HP yang dibakar juga, begitu seperti itu pangeran mempelai seperti itu. Kayak Pesertanya siapa aja sih di sana itu? Selain dan Olivia. peserta kampung sapir. Kalau peserta ya pangeran peserta saya Richard Dornita, Pak Josis, Ibu Ellen dengan Pak Ernest dengan anaknya, dengan keluarga Sabuni. Seperti itu mempelai Pak Josis pangeran absen. Kayak Kemelisera aja. Kami lihat di YouTube pangeran, karena disiarkan di YouTube waktu itu. Oh, Karena mereka pakai pasukan 77. Itu Jadi Oma langsung kaget. Oma tembak pada pasukan Gada. Saya bilang kalau ada menelpon kita bertanya pasukan 77, bilang bukan. Kita pasukan 77 Sorgawi inti Gada, bukan pasukan 77 toh. Karena kita juga jadi was-was juga mempelai waktu itu karena ada di YouTube. Tersebar di YouTube. Iya, saya Mereka di orang-orang yang ada di situ kan melihat semua. Yang Oma bertanya siapa perintahkan mereka naik ke gunung. Nah ini yang jadi masalah. Kalau di atas gunung mereka bagaimana Oma tidak pusing. Yang Oma mau cari tahu bapak siapa suruh mereka naik ke gunung. Nah ini. Ini yang Oma bisa bicara kan? Karena iman mereka tidak bisa. Begitu ada bapak begitu mereka langsung mendadak naik gunung. Artinya apa? Maaf ya Oma terus sedang ngomong. Oma tidak mau apa namanya Oma belak-belakan. Karena ini kan menghebohkan. Waktu itu di Oma bisa saya bicara? sampai kita juga Oma bisa saya bicara? Jadi masalah juga yang polisi datang kita. Ya betul. Oma bisa saya bicara? Kita juga takut yang polisi datang interview. Oh ini pasukan ini malu muncul di YouTube. Oma bisa saya bicara nggak Oma? Ada. Oma bisa saya bicara? Sudah. Ya terima kasih. Terima kasih makanya. Iya gini, bisa saya jelaskan sesuatu ya? Saya minta maaf. Salam hormat pangeran, mempelai dan semuanya. Selamat pagi. Begini ya Oma. Segala sesuatu yang terjadi ada dalam firman kan dikatakan bahwa tidak terjadi semua atas rencana daripada Bapa untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap kita yang beriman. Bukan lagi mau ikut-ikut kita kan. Jadi gini, waktu saya pertama sampai kan, ini saya yang duluan sampai di atas, baru Bucan Olivia ini, Malaikat Joy. Pas saya sampai itu pertama, anak saya ini kan mandi pangeran. Lalu dikatakan sama Daniel itu tidak boleh kotor-kotor di air itu. Tapi ini kan anak kecil, dia main itu odol pasta gigi di atas batu itu. Saya tidak lagi bersih. Pas saya kembali, baru pertama kali saya berteriak seperti Lorina. Iya, lalu itu pokoknya anak saya mau ancam lah segala macam. Tapi ya saya bilang, ya saya minta maaf. Tapi di sini saya mengucap syukur ya, sangat mengucap syukur karena
karena saya dibawa di sana baru saya bisa melihat bagaimana kita bisa membedakan roh, bagaimana kita bisa belajar untuk mau tunduk saja. Apapun yang mau dilakukan orang kepada kita, ya hati kita ya tidak usah marah, tapi itu diizinkan Bapak. Ya saya ini hampir ya nafas saya yang saya diserang pada saat itu ya sama hujan Olivia ini, mereka mencoba untuk memisahkan kita dengan segala sesuatu. Pada saat saya cerita saya punya mimpi atau hujan Olivia kepada saudara ini siapa namanya Matius ini, dengan itu mereka tidak mau kita menceritakan mimpi, lalu di situ mereka tidak mau untuk kita bawa firman, mereka saja yang bawa firman di sana. Jadi kita pokoknya kekang sebagaimana mungkin. Anak saya juga itu pokoknya hampir setiap hari itu dimarahi kalau dia ini kincing, katanya itu tidak boleh kincing di sini, di situ, itu tempat kudusnya Bapak. Dan dia itu jatuh berapa kali ya di dalam sumur, bahkan jatuh dari tingkat itu, tapi tidak apa-apa Pangeran. Ya, ketika saya mau menceritakan bahwa ada Tuhan Yesus bersama-sama, yang waktu saya lihat itu ada Tuhan Yesus, itu Rahel itu dia marah sekali, apalagi Daniel. Lorina, kamu sok-sok tahu saja. Dia pokoknya menentang saya kalau saya sampaikan Tuhan Yesus ada bersama dengan kita gitu. Jadi pada saat memang saya sudah tidak mampu pada saat itu Pangeran, saya dua peperangan seperti saya mau dicabut nyawa saya pada saat itu ya. Saya berdoa Bapak kami, saya berdoa, saya pas pujian penyembahan pada saat itu saya merasakan hadirat Bapak pada saat itu saya dua peperangan, dan puji Tuhan napas saya hampir selesai itu Pangeran di sana. Saya diserang pada saat itu, saya katakan Tuhan tolong saya, dan saya melihat prajurit pada saat itu dengan baju sirah, dan Bapak membukakan kepada saya bahwa anakku, engkau sedang dilatih untuk menjadi tentara Kristus. Dan pada saat itu apapun yang mau dilakukan ya Pangeran, tapi saya tunduk saja. Saya dengan hujan Olivia, untuk kita di dalam keadaan apapun, kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak saling menyalahkan, tetapi segala sesuatu yang terjadi atas izin daripada Bapa Surgawi untuk membentuk karakter kita. Ya saya yang dulu sukanya menyalahkan orang lain, ya saya tidak menyalahkan mereka, semua itu diizinkan Bapa untuk memproses kehidupan saya yang masih dagelan ini hilang dari karakter kehidupan saya. Dan pada saat saya menangis di luar ya, saya menangis, Tuhan Yesus tolong saya tidak mau terikat dengan apapun Tuhan. Kalau Engkau mau untuk saya meninggalkan suami, anak-anakku demi Engkau, maka Tuhan tolong saya. Pada saat itu saya menangis di bawah pohon. Pada saat itu Tuhan Yesus, aku tahu Engkau ada bersama-sama dengan aku. Dan pada saat itu saya mendengar suara yang mengatakan, Hawa, engkau jangan takut sebab aku memegang tanganmu, aku ada bersama-sama dengan engkau. Pada saat itu, dan saya dikuatkan pada saat itu, dan Tuhan memberikan pengertian kepada saya, pencobaan di padang gurun anakku, pencobaan di padang gurun. Dan pada saat itu, setelah saya selesai peperangan secara roh, saya melihat Tuhan Yesus sendiri dengan pedang yang menyala-nyala itu. Saya tinggal diam tenang, dan dia memenggal kepala Lucifer itu menjadi 3 bagian dan menusuk sampai tembus di dada daripada ikan paus itu. Pada saat saya peperangan itu, dan saya menyampaikan itu kepada saudara Matius, tetapi dia langsung tiba-tiba memanggil Rahel dengan Daniel untuk membawa kami, dan seakan-akan harus menyelesaikan persoalan yang ada di dalam diri kami pada saat itu. Tapi kami tidak merasakan apa-apa di dalam ruangan itu, seperti kami dikekung. Tidak ada hadirat Tuhan di dalam situ Pangeran. Tetapi kalau di luar dari bangunan itu kami merasakan, saya melihat Bapak saya ada bersama-sama dengan saya, dan merasakan sukacita itu ada bersama. Tapi kalau kita di dalam bangunan itu, dan pada saat setiap saat ketika menyuruh menebang pohon, kami harus melakukan pujian penyembahan. Dan pada hari sebelum kami turun pada saat itu, Roh Kudus berbicara di hati saya, ini bukan menyembah Tuhan, tetapi kalian sedang menyembah berhala pohon. Dan saya pada saat itu respon atas pertolongan Roh Kudus itu, saya manusia berdosa, saya tidak bisa, semua hanya karena Tuhan, pertolongan Roh Kudus saja. Dan saya berdiri dan saya sampaikan kepada Daniel, saya minta maaf saudaraku, tetapi ini suara dalam hati saya berkata bahwa ini kita sedang menyembah kepada pohon. Dan kemudian dia marah sekali, dia sampaikan kepada Rahel, dan Rahel berteriak, dia membentak-bentak saya pada saat itu. Dan itu hujan Olivia sedang pergi dengan anak-anak mandi. Dan kita dibentuk pada saat itu, yang saya tidak bisa untuk memikul berat, pikul yang kepala saya bekas jatuh dengan motor. Tetapi puji nama Tuhan, dia menguatkan, saya bisa memikul kayu, kalau orang Ambon bilang ya keku ya, kayu besi, bahkan pikul di bahu sini.
kita harus turun ambil barang ketika mereka pergi berbelanja itu. Saya pengalaman seumur hidup itu, saya memikul beras berapa belas kilo ya, hampir 15 atau itu naik terjal jurang itu, yang sampai Pak Ernest pada saat itu jatuh bangun. Saya rasa lucu, saya tertawa karena itu jatuh bangun, karena jalannya licin, kita jalan dengan sepatu las. Baru sepanjang perjalanan itu ada begitu banyak lintah-lintah. Ya kalau ini dia masuk di kita punya kaki, di tangan, dia darah dan lain sebagainya. Begitu. Dan saya sudah merasa aneh pada saat itu ya. Ketika saya mimpi kita melihat, saya cerita kepada Mikael, dia marah sekali, dan pada saat itu dia katakan bahwa saya dan Bu Jan Olivia adalah ruh penyamaran, dan kita sedang makan malam, dia makan mie kalau tidak salah, dia hampir menelan paku pada saat itu, dan dikatakan bahwa saya dan Bu Jan Olivia itu menyerangnya, dan ada paku di dalam makanannya pada saat itu. Dan kita dikekangnya, dia katakan bahwa saya ini tidak percaya. Ketika saya minta maaf, dia katakan lagi, kamu itu tidak percaya ya, bahwa kami ini diutus. Ya dia bilang saya dengan Bu Jan Olivia. Jadi pada saat itu Rahel tampar saya, kamu ini kan yang cantik ini kan, ini mukamu ini. Dia tampar saya 3 kali ya. Dia tampar saya, tapi saya tidak menyimpannya di dalam hati. Pangeran ini mengajarkan saya banyak hal dalam segala. Terima kasih ya Tuhan, pencipta alam semesta, atas segala kesempatan Engkau membawa hamba yang hina ini untuk membentuk hamba sesukamu. Terjadilah dalam kehidupan hamba sesuai dengan kehendakmu, sebab hamba adalah anakmu, roh yang melayani. Biarlah dalam kehidupan hamba terjadilah atas seturut kehendakmu saja, jangan kehendak hamba. Terima kasih sebab sukacita hamba di bawah luar biasa untuk membentuk karakter pribadi hamba yang sombong, yang angkuh jasmani dan rohani, yang kadang tidak menghargai orang lain, yang masih menyimpan kesalahan orang lain, yang menyalahkan dalam segala situasi dan kondisi yang saya hadapi. Tapi itu mengajarkan saya untuk saya melepaskan pengampunan seperti Yesus mengajarkan 70 kali 7 dan tidak mengingatkan apa yang mereka lakukan. Bahkan musuh sekalipun kita harus mengasihi, dan kita mau tunduk. Apapun yang mau dilakukan orang, kita mau tunduk saja, kita mau tunduk. Biar kita mau diinjak-injak, kita mau harga diri kita, tidak perlu ada harga diri di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita melepaskan segalanya, melepaskan apapun keterikatan yang masih melekat dalam diri kita sebagai pribadi, kesombongan jasmani rohani yang membuat kita jauh daripadanya. Dan saya bersyukur bahwa saya malaikat Joy pada saat itu dengan teman-teman yang lain, Pak Ernest, Oma Ellen, kita ada sampai 1 bulan nih kalau tidak salah. Kita diproses di sana itu selama 1 bulan pas, dan saya memang dilapor oleh suami saya di polisi. Saya sempat viral pada saat itu, dan pada saat ini juga kalau orang melihat saya, ibu ini kayak dulu viral di itu yang hilang itu dengan anak 2 katanya, yang di bawah yang lagi iya, dan lain-lain sebagainya. Itu yang mereka sampaikan. Dan ya puji Tuhan pada saat kita turun juga saya masih diproses untuk membedakan roh, dan puji Tuhan saya bersyukur ada mempelai ilahi yang luar biasa, Roh Kudus, roh kebenaran itu sendiri. Ia yang selalu membimbing baik secara dunia nyata maupun secara roh. Ia yang membimbing anaknya yang hina ini, hambanya yang hina, mudah tuli dan telanjang ini, sehingga sampai detik ini hamba bisa berdiri semua hanya karena Tuhan. Sampai detik ini boleh melewati segala macam rintangan dalam kehidupan. Luar biasa, saya bersuka cita ya di sana. Ya walaupun penuh dengan air mata, tetapi ya itulah, Tuhan itu baik. Ia menunjukkan bahwa walaupun di dalam maut sekalipun kita ada di dalam tempat-tempat malaikat-malaikat jatuh, tetapi ia tidak meninggalkan kita. Saya melihat Tuhan Yesus ada pada saat itu bersama-sama, ada berjalan bersama dengan saya. Dan saya katakan itu kepada Daniel, dia marah sekali. Dan saya mendengar Adam suara itu berkata, Hawa dia memanggil saya daripada arah gunung Sion. Suaranya itu memanggil lantang sekali ketika kita ada dalam segala proses pada saat itu. Dan Papa berkata bahwa jangan takut anakku, aku memegang tangan dengan penuh cinta kasih. Dia membimbing saya pada saat itu. Dan luar biasa ya Oma, terima kasih Oma Lin sayang, saya minta maaf kalau ada yang salah. Ya segala sesuatu terjadi dalam firman Tuhan katakan bahwa semua atas kendali Bapa Surgawi. Kita adalah milik kepunyaannya. Suka-sukanya Bapa mau membentuk kita secara apa, masing-masing pribadi dengan salib yang ia pikul. Ya Oma, terima kasih. Itu saja mungkin dari saya, Pangeran. Matur nun, mempelai ilahi, matur nun. Bapak Ibu, di
sini. Ya. Ya. Mulai. Ya, Bapak Ibu. Hendaklah kita diam, tenang, jangan terlalu banyak ngomong.